mengabaikan. Caranya bagaimana menjaganya? Dengan menjauhi dari duduk-duduk bareng-bareng, sering kumpul dengan orang-orang yang ditutup hatinya oleh Gusti. Itu yang pertama. Itu yang jelas. Yang tidak nampaknya dengan apa? Menjaga. Wal i'rad, dan memalingkan hati kita, pikiran kita, hati kita, pikiran kita daripada waswasati syaitan, daripada waswasnya setan. Nah, saja dipikiri, oh ini jangan-jangan karena ini, karena ini, karena ini. Pikirannya kan macam-macam. Ya misalnya dicoba dagangannya rada pripayu, pikirannya wah kinana kamu seneng karo kita, wah banyak akhirnya. Jadi macam-macam yang dipikir. Padahal sebelum kita memikirkan orang lain, alangkah baiknya yang kita lihat diri kita dulu. Aja sampai kita menyalahkan, oh kaya-kaya karena kamu seneng dia karo kita. Padahal dia tidak introspeksi, oh ternyata kita sholat ya masih mungkin, puasa ya masih mungkin, sodako ya masih mungkin. Dia tidak introspeksi bahwasanya itu adalah peringatan dari Gusti. Membalingkan hati kita, pikiran kita daripada yang tidak terlihat, yaitu dari waswasnya setan. Cara merangkulnya, cara menerimanya priben wa ijabatuhu, dan merangkulnya, menerimanya bi ayyubadiru. Ketika datang peringatan dari Gusti Allah, aja diundur-undur. Ketika datang peringatan, segeralah untuk pusatkan pikiran kita, pusatkan hati kita kepada Gusti Allah, bahwasanya ini adalah peringatan dari Gusti Allah untuk kita lebih dekat kepada bi'alla wa ijabatuhu bi ayyubadiro, dengan cara bercepat-cepat, bil inabah, dengan kembali ilallah ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yasduq, dan bersungguh-sungguh fil iqbali ala Allah, di dalam menghadap kepada Gusti Allah. Terus mau kemana lagi larinya kecuali ke Gusti. Aja sampai wis bener-bener mepet pisan, haruslah kadalan maning tembe balik di Gusti. Ketika ada sesuatu masalah apapun, kesenangan dan kesedihan, keenakan dan ketidakenakan, langsung kita ingat kepada Gusti. Lamun enak ya syukur ning Gusti, lamun belenak ya kita pikirkan tobat kepada Gusti Allah, minta ampun dan karo Gusti Allah, dan yang lain-lain. Wasduk fil iqbali, dan bersungguh-sungguh fil iqbali, di dalam menghadap kepada wala yatawana, dan jangan sampai diundur-undur, wala yusawifa, dan jangan sampai dinanti-nanti, wala yatabatto'a, itu kayaknya Bu. Yatabatto'a. Kayaknya sih yatabatto'a. Kayak kita pining karena siap. Yatabatto'a, jangan sampai melama-lama. Itu aja maksudnya usah kayak ya kin bedikit. Wala yu'akhiru, dan jangan sampai mengakhirkan, waqad amkanatul fursah, dan sesungguhnya telah memberikan kesempatan, memberikan kemungkinan, apa kesempatan, falyantahizha, maka meraihlah orang yang sedang mendapatkan peringatan. Ibarat wong kang lagi mengkononku sebenarnya lagi disayang karo Gusti Allah. Guru tidak mungkin memarahi muridnya kecuali karena sayang. Guru tidak mungkin memperingati muridnya kecuali sayang. Tapi ketika murid tersebut tidak menerima marahan dan teguran dari gurunya, ya sangat disayangkan. Bukan malah kebaikan yang didapatkan, tapi malah tambah. Ya, ketika guru memperingati, ya bukan hanya orang yang tidak belajar, orang yang rajin dan belajar, ketika dia sombong pasti akan ditegur. Jadi kabeh, ada yang ngarane guru kan biasanya ngerti, oke murid menggaran gini. Maka sama, apalagi Gusti Allah yang Maha Tahu. Ketika kita diperingati oleh Gusti Allah, maka jangan pernah mengakhirkan, langsung kita kembali kepada jalannya Gusti Allah. 25 tahun, loli jodoh-jodoh, misah. Begitu dapat alhamdulillah dipai dalan karo Gusti Allah, langsung kembalikan kepada Gusti Allah. 25 berarti 25 selawe wis. 26 wis. 26 berarti apa? 6 likur. Selikur. Selawe rada ringkes biar ada panjang sedikit. Selawe ya berarti. Selawe tahun. Ya. Tambah 5. Selawe tahun tambah 5 berarti 30 tahun misalnya. Beli kawin-kawin. Contohnya mohon. Ya maka ketika mendapatkan fursa, mendapatkan kesempatan, maka kita kembali kepada Gusti Allah dengan syukuran karo Gusti.
10 tahun belaka masalah sama sekali keluarga. Dilalai setelah 10 tahun anak sewot-sewotan apa. Maka kita kembalikan kepada Gusti Allah. Apa yang salah dari diri kita kembali nih Gusti. Pada mengkono. Dalam senang ataupun jangan sampai diundur-undur. Kenapa? Waqad amkanathul fursah falyantahisha. Dan sesungguhnya telah diberi kesempatan maka alangkah baiknya dia meraih. Wa futiha lahul bab, sedang dibuka pintu itu oleh Gusti Allah. Falyadkhul, maka alangkah baiknya dia masuk. Wa da'ahu da'i, dan memanggil ad-da'i, sebuah panggilan, falyusri, maka bercepat-cepatlah atau gagian. Wal yahdhar, dan jangan sampai hati-hati, jangan sampai jaga-jaga min godin ba'da godin, dari engkau sekiki baik engkau sekiki seringnya kan mengkonon engkau sekiki baik engkau sekiki baik. Fa inna dzalika, maka sesungguhnya itu ngomongan mengkononku kang mengkonon sekiki baik kadip desi esuk engkau sore yang kau bengi yang kau min amali syaiton, itu daripada perbuatan setan. Wal yuqbil, dan menghadap, wala yatathabbat, wala yata'allal, jangan sampai dia memberi alasan bi'adamil faragh, dengan alasan kita beli sempat yang mikiri masalah membereskan masalah ini aja susah, butuh waktu, butuh pikiran, butuh tenaga, masih masa kongkon malah kayak istighfar, kayak sholat, kayak jangan dengan berdalih seperti. Jangan berdalih, karena saya kerjaannya kan banyak, ini urusan dari kantor belum selesai, ada urusan ini lagi. Alasan mengonon kabeh. Bi'adamil faragh, dengan tidak adanya keluangan waktu, tidak ada keluangan. Wa adamis sholahiyah, ataupun apa? Dengan alasan apa? Tidak pantas. Ikulah alasan. Apa? Ya kita wis kakean dosa. Wis kakean kesalahan. Ya tuli pengen sedikit. Siapa yang mampu untuk mengampuni kita? Tidak ada kecuali Gusti Allah. Wiyawadim sholahiyah, dan tidak ada kepantas. Apa katanya? Qala Abu Rabi' rahimahullah, berkata Abu Rabi' rahimahullah, semoga Gusti Allah memberi rahmat kepada Abu Rabi'. Ya, dari riwayat juga Imam Syafi'i yang mengatakan ini. Siru ilallahi urjan wa makasir. Jalanlah di jalan Allah. Jalanlah kepada Allah. Maksudnya kau ibadahlah kepada Gusti Allah, nyembahlah kepada Gusti Allah, zikirlah dengan berbagai macam caranya untuk menuju Gusti Allah, urjan wa makasira, dalam keadaan jalan, lari, wa makasiro, dan tertatih-tatih ataupun merondok. Pokoknya selama bahasanya sampai titik darah penghabisan. Selama nyawa masih ada di tubuh raga. Bahasanya lagi di Indonesia Raya apa? Apa berbeda? Semalam hayat di kandung badan, kita selalu harus jalan di dalam jalan Allah. Siru ilallah urjan wa makasir. Ya pokoknya kita selama tubuh ini masih memiliki nyawa, selalulah jalan di jalan Gusti dengan caranya masing-masing. Beli kudus pada, maksudnya untuk cara menuju Gusti Allah kan banyak. Gusti Allah khususnya untuk umatnya Kanjeng Nabi memberi jalan banyak untuk orang mendekatkan diri kepada Gusti. Sodakoh dengan sodakohnya, wirid dengan wiridnya, puasa dengan puasanya, sholat dengan sholatnya. Yang gampang, gawe seneng uangnya dengan gawe seneng uangnya. Pokoknya macam-macam, banyak jalan untuk menuju Gusti. Tinggal teruslah melakukan mendekatkan diri kepada Gusti Allah dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan ada ataupun tidak ada, dalam keadaan kuat ataupun lemah. Aja alasan kita beli bisa sodako, jalan sodako akeh. Beli kudu nganggo duit. Ya senyum be, sodako. Minimalnya kan sodako. Tasbih, tahlil, tahmid, sodako. Bantu orang, sodako. Tidak bisa sodako, banyak cara untuk sodako. Jadi bahasa gampang, ning Islam ulah alasan. Pengen apa ini ibadah ning Gusti Allah, semuanya bisa. Wah, sholat kita pegel, kita beli bisa ngadeg, boleh duduk. Tidak bisa duduk, boleh geleleng. Tidak bisa geleleng, boleh geleleng miring. Tidak bisa miring, boleh geleleng. Bisa geleleng maning, ya disolati. Masa geleleng bisa ngadeg bisa.
Tidak ada yang tidak mudah di dalam ibadah kepada Gusti. Wah, banyu langka ya bisa nganggo debu. Debu laka, banyu laka ya wis kang penting salat dihormatil waktu. Apa nih? Semua ada solusinya di dalam agama Islam. Maka tinggal kita bagaimana caranya mendekatkan dalam keadaan apapun. Sodako ya sodako, bisanya dengan harta ya dengan harta, bisanya dengan ilmu, dengan pengetahuan, dengan kekuatan ya dengan kekuatan, bantu wong kepada baik sodako. Dan cara akeh ya ibadah yang mengono, ngaji ya pada baik, sholat ya sebisa. Pokoknya teruslah untuk beribadah kepada Gusti Allah dalam keadaan apapun, sehat maupun senang maupun susah. Khususnya malah ya ketika lagi susah itu harusnya lebih semangat itu karena itu adalah peringatan dari Gusti Allah. Berarti ketika waya lagi susah rajin, tulis susah terus, bersyukurlah. Kenapa? Gusti Allah senang, pengen selalu dekat kepada kita. Kenapa? Karena kalau dikasih sugih, ngoek lah. Maka caranya bagaimana? Praktekkan diri kita ketika sugih maupun senang, tetap kita dekat kepada Gusti Allah. Maka insya Allah ketika itu wah ya wis sugih bae masih kelingan wis ya wis lah pai sugih. Amin Allahumma amin. Terus apa? Wala tantadiru sihah, jangan kalian menunggu sehat. Wah kita lagi gering ya tinggal ambil turuan sambil apa eling Gusti Allah, ibadah ning Gusti Allah dengan cara zikir, dengan cara wah pengen ngaji ya tinggal siapa menit sekian anak HP setelah ngaji sambil mengucap sambil so akeh wis jalan kalau banyak jalan menuju Roma. Biskuit Roma maksudnya. banyak jalan menuju Roma. Pokoknya banyak lah gitu. Maka jangan beralasan nantilah kalau udah sehat baru ibadah. Wala tantadiru sihah maka janganlah wala tantadiru dan janganlah kalian menunggu sehat fa innan tidharas sihhati batalatun, sesungguhnya menunggu sehat itu adalah apa sih? Batalah. Apa sih namanya? Ya alasan mono. Alasan, alasan. Ya alasan kang apa sih? Alasan kang tidak pugu. Masa alasannya karena lagi gering. Karena ibadah karo Gusti Allah ya ada tempat, tidak ada apa. Yang enak aja kan yang Nabi kan sholat tidak harus di musola, tidak harus di semua tanah dan semua tanahnya dijadikan suci, siap untuk masjid dan bisa untuk beribadah. Lalu apa? Wa qala Ibnu Athaillah fil Hikam, dan berkata Imam Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Hikam, apa? Ihalatuka ala amala ala wujudil faraghi min ru'unatin nafsi. Ihalatuka al amala, mencegahnya dirimu al amala kepada beramal, kepada beribadah, kepada mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ala wujudil faroki, ala yang ingatase anai kesempatan. Maksudnya di dalam keadaan senggang. Kita sudah dikasih kesenggangan, kesempatan, waktu yang luang oleh Gusti Allah. Tapi tetap tidak mau melakukan kebaikan dan ibadah. Senggange duwe tapi ngelakoni beli. Apa? Iku min ru'unatin nafsi, daripada apa sih? Ini apa? Ru'unat itu adalah minal hamakoh, daripada ke apa ya al hamakoh bego atau bodoh apa? Ya daripada ke dunguannya, daripada sebagian daripada kedunguannya nafsu. Ya, karena nafsu ya begitu selalu ngajak yang jelek. Daripada kedunguannya nafsu, salah satu daripada keblesakannya nafsu, kebegoannya nafsu adalah apa? Senggangnya ada, duduk lagi sibuk. Senggangnya ana, waktu ana, kesempatannya ada, tapi angger beli geleng lah. Waktu luang, kerja beli, jadi nafkah beli, makanan beli, tapi ngelakoni kebagusan beli, iku sayang. Karena apa? Sebenarnya ketika Gusti Allah memberikan peluang waktu yang senggang, itu berarti Gusti Allah sedang sayang kepada kita, memberikan waktu kita untuk lebih dekat kepada Gusti. Kalau kita yang dikasih kesibukan, dikasih sibuk, baik.
tidak ada kesempatan untuk berpikir agar kita lebih dekat kepada Gusti Allah. Alasannya apa? Oh, kita menggawe Kang ning kantor, menggawe nggarap kayu, menggawe apa bangunan, ya angker masih bisa. Kenapa? Karena yang menggawe tangan dan cangkemnya baru menggawe beli. Maka cangkem masih bisa untuk mendekatkan diri kepada Gusti. Hatinya menggawe beli, ya ada orang menggawe beli kudu nganggo hati perasaan. Tinggal hatinya ingat kepada Gusti. Alhamdulillah Gusti masih dipai pegawaian syukur. Itu janji sesuatu ibadah. Kang sejen pada pengen goleti pegawaian, angel kita masih dipai pegawai. Dikasih jalan rezeki oleh lin tinggal lambe sambil apa maning kang laka pegawaian, ya mangkat pegawaian beli ning umayalan naluntung ora ya sayang. Kesempatan kita untuk lebih mendekatkan diri kepada Gusti Allah. Ihalatukal amala ala wujudil farog iku minhu. Mencegahnya dirimu daripada melakukan kebaikan, mendekatkan diri kepada Gusti Allah ala wujudil farog dalam keadaan adanya kesempatan itu adalah daripada godaan-godaan nafsu dan kebegoan-kebegoannya nafsu. Sebenarnya sih belum mungkin lah. Wong lagi nyantai, lagi ngodot, lagi ngopi, tadi krungu adzan. Tidak mungkin kecuali di hati nuraninya. Ya Allah, kelingan waktu pun ku lagi ngaji ku jare jamaah ku pahala akeh. Belum mungkin di kelinganku. Cuma mencegahnya diri kita daripada ya ini nih sebenarnya kesempatan. Lagi nyantai ngudut bisa dipateni dikit tuh mangat masjid. Akhirnya kita wis lah kok beli kieng. Itu kan mencegahnya diri kita daripada amal. Sedangkan ada sengganggu ada. Anak lagi beli nangis, rabi lagi beli bertu di koloni. Ibarat lagi tidak ada kesibukan. Dan tidak ada salahnya kalau kita tinggalkan kopinya dulu, ditutup, terus ke masjid, sholat maghrib, balik lagi, terus dilanjut. Sembari mikirin ciptaannya Gusti. Cuma kita mencegah diri kita daripada amal, ya itulah daripada kebegoannya saya beli rugi mangkat ning tajuk tulis itu maksudnya hal kecilnya seperti itu contoh gampang. Maka harusnya kita ketika seperti itu plus kita merasa kalau kita itu rugi ketika seperti itu. Kenapa? Karena kita sesungguhnya masih mengikuti hawa, masih dibebodo karo padahal si mangkat. Rabi kita ngajak jamaah biasa ya. Beli urut terus pakat urut datang bulan akhirnya beli tidak padahal lamun ning kana salat balik maning salat maning enggak oli di dosa. Sebenarnya itu akhirnya kebanyakan alasan. Anak-anak. Maka ketika Gusti Allah ngasih kerentek hati seperti itu di dalam hati nutaranya ada pikiran seperti itu, maka gagianlah, sambutlah dengan cepat. Aja sekiki bayar aja mah. Wis saja. Kenapa? Karena dengan mundur-mundur seperti itu yang ada akhirnya belinglah. Kenapa? Datangnya teguran-teguran itu kepada dari Gusti Allah itu ingatan, peringatan dari Gusti Allah. Maka caranya ya ditampi dulu. Ketika ditampi dikuatkan. Ketika ditampi, setelah ditampi dijaga, setelah ditambah dikuat. Dari hal yang kecil. Karena wong jaluk-jaluk duwite anak, beli yang mancing. Ya kadang-kadang mungkin bisa mau ada orang minta jaluk sodako pak, duitnya anak, mbu 500, mbu 1000, mbu apa, kok maning itu kan mencegah kita daripada, lamun duitnya langka ya saja cerita, ini duit anak. Itu kadang-kadang kita tergoda, terbuai dengan seperti itu. Maka alangkah baiknya ketika amalan-amalan itu kita ada kesempatannya, ada waktunya, ada tenaganya untuk melakukan ibadah tersebut, alangkah baiknya langsung kita sambut. Nah, ketika disambut karena apa? Belum tentu besok ada kesempatan yang beli urus sekikia anak kian akhirnya beli sempat untuk melakukan kebaikan tersebut. Ya misalnya duit luyan pengen sodako gagian langsung aja kesuwen ajak engkau kenapa? Karena mencegahnya kita dari amal yaitu daripada kebaikan. Jangan sampai nanti kesempatan tersebut hilang, besok ternyata bane kempes butuh nganggo ban kan keder sodakoi beli sida. Jangan sampai seperti itu. Jadi akhirnya kan tegurannya yang tadinya peringatannya itu hanya lewat hati karena beli mempan ya naik ke tingkatan. Apa yang nganggo ban kempes lah,
Ini itu kan ingatan dari Gusti Allah, peringatan dari Gusti Allah. Gitu. Nasallallahu alaihi. Maka itulah ibarat ketika datang, intinya dari pasal yang pertama adalah ketika datang peringatan-peringatan dari Gusti Allah, alangkah baiknya kita sambut langsung. Kita sambut dengan itu. Kalau ternyata memang yarannya manusia lah, kayak kita gak manusia masih sering malas, minimalnya kita sadar diri kalau kita itu masih salah, masih kurang, dan sebisa apapun kita ganti dengan perbuatan baik yang lain, dengan istighfar, dengan sholawat, dengan apa. Jangan sampai ketukan-ketukan dari Gusti Allah itu kita abaikan, apalagi kita remehkan. Karena itulah yang sangat bahaya. Jangan sampai malah mikirnya macam-macam. Ya kasar ngomong, ketika datangnya musibah, datangnya apa, malah kita remehkan. Nah, Gusti gara-gara kin baik. Harusnya kita kembalikan kepada Gusti Allah dan kita yakin bahwa itu adalah peringatan dari Gusti. Cuma kita durung kieu Gusti. Karena apa? Lebih baik ngaku salah yang ngaku salah daripada orang yang salah tapi ngaku benar. Ya mengkonolah kita sambut. Setelah kita sambut, kita usahakan untuk menjaga. Setelah udah bisa menjaga, baru kita kuatkan. Caranya mengkonon, berpikir parek karo wong-wong kang soleh, ya, dan memikirkan tentang Gusti Allah, memberikan tentang apa-apa yang di sisi Gusti Allah. Jadi mengkonon. Laku langkah kedua ketika sudah datang teguran-teguran tersebut. Langkah kedua untuk cara kita mendekatkan diri ke wong kang kepengen parek ning Gusti Allah, itu bagaimana langkah pertamanya? Kalau tadi kan ketika ada teguran itu yaitu diterima. Ya. Langkah pertama ya apa? Iki faslun fasal. Wa awwalu syai'in, dan paling awal atau pertamanya sesuatu yabda'u yang memulai bihi dengan sesuatu tersebut. Al muridu, orang yang pengen apa? Pengen jalan fi thoriqillahi, di dalam jalannya Gusti Allah. Yang pertama adalah tashihut taubati, memperbaiki taubat kepada Gusti Allah. Taubat kepada ilallahi ta'ala, maring Gusti Allah subhanahu wa ta'ala. Min jami'i dzunub, saking kabehe dosa, kang cilik atawa kang nampak ning wong karo kang beli nampak ning wong, kang katon karo kang beli. Wa in kana alaihi, maka kita pertama langkah untuk mendekatkan diri kepada Allah bari wong kang pengen jalan di jalan Gusti Allah ialah durung mulai apa-apa taubat kepada Gusti. Gua adalah ngene. Wa in kana alaihi syai'un, bila mana kana ada alaihi ingatase man, berarti kan murid, ingat alaihi alal murid syai'un, sesuatu minal madzalimi, saking pira-pira kezaliman li ahadin maring wong, seseorang minal khalqi, daripada makhluk Gusti Allah, manusia wis biar gampang. Fal yubadir, maka bersegeralah biadaiha, untuk menunaikannya. Ila arbabiha, menunaikannya ila arbabiha, kepada pemilik-pemilik. Nyili barang beli dibalik-baliki. Contoh yang mudah dulu. Nyinjem barang nggak dibalik, wong wis jaluk pirang kali, sampai pirang bulan, sampai pirang tahun, kelalen maning, kelalen sampai mengkel hilang kan orang pun. Wis barang ki beli dibalik-balik di hak milik ta, hak paten ta. Maka apa? Kita kembalikan kepada pemilik. Itu baru yang minjem. Yang ngutang ya sama. Yang nyolong ya apalagi. Intinya kembali, kalau memang itu ternyata dosa tersebut ada beberapa dari dosa yang bersangkutan dengan manusia, maka kita harus tunaikan kita tunaikan hak tersebut kepada manusia, kepada pemiliknya. In amkana, itu juga kalau mampu. Kang, kita lu asli lu berpian mengkanan lah, datak minal datak ilal mengak. Ataupun misalnya hal yang halal, utang atau apa, tapi keadaannya nggak mampu, maka mulailah dengan meminta, satu, taubat kepada Gusti Allah, yang kedua minta halalnya dari orang yang pemiliknya. Setidaknya, Kang punten ya, saya belum mampu untuk bayar. Kenapa? Karena itu meringankan grendelan gejala-gejala dari si pemiliknya,
yang hingga akhirnya menghambat ibadah kita, menghambat jalan kita dari Allah Subhanahu. Aja sampai wong yang ngersulaning kita hingga akhirnya jalan kita ke Gusti Allah rada ndat. Apa salah yang beli mampu sih? Kalau mampu kita kembalikan kepada pemiliknya, ketika tidak mampu maka minimalnya apa wa illa fayatlubul ihlala minhu, kalau memang tidak amkana tidak bisa maka meminta halal minhu daripada pemilik. Kita lagi pian kah saking akrabe pari para batur kah sering juput duite 50, 100, 10, 20 disadar. Biar gampang. Wis karena hitungannya beli berupira. Contohnya misalnya. Maka duitnya juga langka, wis dipangan, sekini lagi mumet nih. Maka bagaimana? Ya faliyat lubul ihlalan. Kang kita jaluk halale. Pian kita mengkenan. Kang kita sering gibayan teh kasar ngomong. Minta halal dari yang pemiliknya. Fa innal ladzi takunu dhimmatuhu murtahinatun bi huquqil khalqi. Maka setuhune alladzi yang takunu adanya zimmatuhu zimmah tanggungannya murid murtahinatun tergadai bihuquqil khalqi dengan hak-haknya manusia, biar gampang aja ya ciptaan Gusti Allah dengan hak-haknya ciptaan Gusti Allah atau manusia. La yumkinu sayru ilal haqqi, tidak memungkinkan baginya untuk jalan menuju Gusti Allah. Karena apa? Karena bahunya sudah punya beban, sudah punya tanggungan, sudah punya gadaian yang mana belum dibebas. Ibarat lamun wong pengen melaku bebannya sangat berat, ya belum bisa melaku. Senajan lewat jalan tol, mobil kapasitasnya pirang ton guys, mobil 6 ton misalnya. Dipai 60 ton, angkat ini mobilnya. Iya bane gawis pecah. Tidak mungkin murtahinatun tergadai. Rimahnya dia, tanggungannya dia itu tergadai dengan hak-haknya manusia. Maka caranya untuk bisa nyampai jalan ke Gusti Allah adalah mengosongkan tanggungan tersebut, dikurangi beban-beban tersebut dengan cara kalau ada kita tunaikan, kalau tidak ada kita minta halal. Kang, masa kita diampura yang kita mengkanan misalnya utangnya akeh atau kita lagi nyolongnya akeh. Tugas kita hanya minta halal. Dimaafin gak dimaafin itu terserah Kenapa? Karena sebenarnya ya semua sudah diberi peringatan. Tugasnya kita adalah untuk meminta pengampun. Dimaafkan tidak dimaafkan itu haknya orang yang ya sebenarnya kan salah kitanya dulu. Kenapa gawe kesalahan? Tapi toh Gusti Allah juga memperingati orang-orang yang yang dimintai maaf, dimintai halal untuk melonggarkan orang yang mempunyai kesalahan. Orang gitu. Karena memudahkan orang yang mempunyai kesalahan. Ketika mereka tidak memudahkan, ya wong kang beli gampangi tidak memudahkan manusia, engkau bakal ning akhiratnya gak susah. Intinya mengono. Bihukul hak kholqi la yumkinuhu sayru ilal haqi, maka tidak memungkinkan baginya untuk berjalan mangkat kepada Gusti Allah. Nah, itu ya jelas ya. Barat yang pertama ialah taubat kepada Gusti Allah. Kalau ternyata ada tanggungan kepada manusia, maka selesaikan dulu. Setelah itu baru jalan. Aja isin Kang. Kenapa? Karena daripada kita malu kepada manusia, harusnya kita lebih malu kepada Gusti Allah. Orang manusia sih, aja isin. Wa syartu sihhati taubati. Ini syarat untuk sahnya taubat. Intinya syarat untuk sahnya taubat itu sebenarnya cari Sayyidul Walid, syarat sahnya taubat itu ada 3. Cari para ulama syarat sahnya taubat ada 5. Sebenarnya nggak ada bedanya, cuma yang beda hanya yang 2 itu kalau beliau memasukkannya di dalam auqatut taubah, waktunya taubat. Intinya syarat taubat itu ada 3. Yang pertama al-iqla'u anil maksiyah, langsung berhenti, cabut, meninggalkan daripada maksiat yang sedang dilakukan. Itu syarat yang pertama. Berhenti daripada dosa
perilaku maksiat yang sedang dilah, itu syarat taubat yang pertama. Jangan mau ya Allah Gusti taubat Gusti, tapi yang gercangkiri masih dicekol. Maning, taubat Gusti, bahaya kamu konon. Hah? Iku kamu konon ku. Iku yang konon ku. Masang 200.000 coba kalah maning 100. Coba maju maning 100. Pas tambah 100 maning. Gusti tobat Gusti, kita ku akeh salah Gusti, lamun menangi kita menang tobat Gusti. Tapi angger main terus. Itu yang seperti itu justru yang berbahaya. Kasar ngomong mending dosa ya dosa dikit, pun tembe taubat. Jangan sembari nglakoni dosa sembari taubat. Karena seakan-akan kita meremehkan dan merendahkan berhenti. Maka ikhla anil maksiyah adalah syarat pertama untuk taubat. Ketika dalam keadaan apapun kita berdosa, kita berhenti. Cabut daripada maksiat tersebut. Kasar ngomong lagi ngombe ya dibuang minumannya. Itu syarat yang pertama. Kalau misalnya tidak dalam keadaan minum ya sudah, berarti sedang tidak bermaksiat. Kalau misalnya sedang lagi melakukan maksiat dia itu mau tobat, maka harus ikhlas berhenti total daripada jalannya ditutup. Aja tobat maksiat nih umumnya masih anak pitung botol gimana? Regai mangatusan cici, namun dibuang. Ketika benar-benar taubat, ikhlas anil maksiat maksudnya yang di dalam naungannya dia diselesaikan. Anak 5 botol buang kabeh. Aja angko pokatan anak batur, malah selaka batur laka apa? Alasannya batur padahal dia kamu ketemu minum maning sama. Langkah yang pertama adalah berhenti. Biar gampang hapus aplikasinya. Lamun zaman skin kan. Ya kan biar gampang hapus aplikasinya apa? Uninstall. Kalau perlu apa? Pasang aplikasi yang kalau download HP mati kok. Yang kira-kira lamun kita ngedownload pun supaya tidak download lagi maksudnya kan. Semua aja membalik maning otomatis begitu. Download pun langsung mati. Jadi dibikin harus semua. Yang pertama berhenti. Ya maksudnya berhenti kok bukan hanya berhenti. Kalau aplikasinya masih ada berhenti, ada berhenti kenapa? Segigi masa. Ikhlas anil maksiyah yang pertama. Yang kedua an-nadam. Nah, itu yang paling merasa nyesal dan merasa bersalah. Aja sampai tobatnya cuma ning lambe, cuma yaitu adanya rasa penyesalan timbulnya tindakan. Ketika ngomong berhenti, iya kita berhenti, tapi tidak ada rasa penyesalan. Wis bisa dihapus, kadang kita wis tobat, insya Allah beli balik maning. Tapi biasanya ketika ada penyesalan apa? Wah, gara-gara kian kita jadi dosa ning Gusti Allah, dudu hanya dosa ning Gusti Allah, dosa ning wong tua, dosa ning batur, gawe bekal batur, gawe bekal iki ya. Akhirnya apa? Praktek daripada penyesalan itu adalah dihapus aplikasi. Contoh gampang iki Kang lagi. Kenapa? Kalau perlu terapi. Kenapa? Wis didol HP, nganggo HP jadul. Terapi. Itu tanda praktek bahwasanya dia nyesal dengan apa yang dilakukan. Ibarat gampang kono. Ya ibarat wong ya jadi hanya gambaran. Wong kang minum botol semua yang ada di rumahnya walaupun sudah tidak terpakai dikeluarkan. Kenapa? Supaya tidak mengingat lagi apa yang sudah dilakukan. Kenapa? Ya wong nyesel kan mengkono. Jadi biar gampang Kang pernah ngerasain bakal nyesel lagi temenan pribadi. Barang-barangnya demenannya kan dibuang kabeh kan karena nyesel kan supaya tidak ingat. Ibarat lagi zaman nom kunku. Ada yang dibakar, ada yang dikasih tangga. Ya dari situ kita pelajari bahwasanya yang namanya penyesalan di hati dan di ucapan itu biasanya ada tindakan. Jadi tinggal tindakannya bagaimana kamu membuktikan kalau kita itu benar-benar menyesal daripada dosa tersebut. Terus apa? Itu yang kedua. Yang ketiga al-azmu ala adamil aud, yaitu bersungguh-sungguh bertekad untuk tidak kembali lagi kepada maksiat tersebut. Yang pertama berhenti, yang kedua merasa nyesal Gusti Allah kita nglakoni mengkanan. Rugi awak, rugi harta, rugi pikiran. Semua maksiat itu rata-rata mengkono lah kakak. Rugi yang misalnya yang haram-haram yang misalnya kayak pangan, rugi kesehatan dan yang lain-lain lah. Nyesel Gusti kita ngelakuin mengkonon. Kang terakhir Gusti kula janji
Kasar ngomong temenan beli balik mah wes beli pengen balik. Itu yang ketiga. Nah, yang duanya sebagian ulama bilang ada 5, yaitu apa? Apa namanya? Jangan sampai ketika taubat itu dalam keadaan ruh sudah nyampe tenggorokan. Ya makanya dari Irsyadul Walid kalau 2 itu kalau nggak salah sih 2 itu masuknya ke waktu. Kapan waktunya taubat? Seumur hidup selama 2 perkara belum ada. 1, roh atau nyawa kita nyampe tenggorokan. Yang kedua, terbitnya matahari dari barat, ya kan? Ya. Terbit dari barat apa dari timur sih? Hah? Sekarang dari barat. Wah, kiamat berarti. Dari timur ke barat. Nah, kalau sudah mulainya dari barat, timbulnya dari barat, maka disitulah habisnya waktunya taubat seumur hidup. Gitu. Bukan berarti ke seumur hidup itu kita gak usah kadran seumur hidup engkau baik. Cuma kapan waktunya hidup sampai kapan kita berpikir masa tenggang, masa aktif. Yang repot masa aktif habis ya sudah tidak ada waktu untuk masa aktif, masa tenggangnya sebentar. Nasallallahu alaihi wasallam akhirnya hangus tuh. Itu. Maka yang 2 tersebut sebagian ulama mengatakan itu adalah waktunya. Intinya itu 5 perkara atau 3 perkara syarat. Ketika terpenuhi maka taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu. Kang, kita wis bener-bener Kang nyesel temenanan Kang. Mandek temenanan Kang. Wis dibuang kabeh. Aplikasi dibuang, HP didol nganggo 3310 selama 1 bulan. Misal pun. Ternyata karena saya sudah terbiasa, sudah bisa, wis normal lagi. Tapi dilalai lu kajeblos maning Kang angger ngononku. Bisa. Ya entah nitip, entah lagi di batur beli sengaja, awalnya beli sengaja tuh enak ya nyoba maning intinya kejeblos lagi dalam apakah taubat itu batal? Taubat yang pertamanya tidak hilang, maksudnya bukan berarti berarti selama dari taubat sampai kembalinya itu dihitungnya bukan. Taubat yang pertama itu benar, tinggal ketika kita kejeblos lagi kembali lagi kepada jalan Gusti. Jangan sampai ketika kejeblos lagi tulis ya uslah tanggung kaya taubat kamu ini kadurung diterima. Jangan begitu. Tapi teruslah kita bertobat kepada Gusti dan teruslah bersungguh-sungguh. Ketika begitu jeblos maning ya wis berarti durung wayahe nyekel HP didol maning, ganti maning 3310 maning. Biar kamu. Maka bukan berarti ketika kita masuk ke maksiat yang sama lagi itu berarti taubatnya kita tidak diterima. Tapi itu berarti tandanya Gusti Allah masih ngongkon kula dengan kabeh untuk taubat ning Gusti Allah. Biar gampangnya begitu. Kenapa? Karena jelas Kanjeng Nabi ngomong ada ibu kaman la dan balah wong kang taubat iku sebagaimana orang yang tidak ada dosa. Makanya sebagian ulama ada yang ngomong amal apa yang pasti diterima oleh Gusti Allah? Salat. Yakin beli diterima Gusti Allah? Wudu kang jelas diterima beli karo Gusti Allah. Kita enggak ya. Puasa, apakah puasa kita diterima oleh Gusti Allah? Tidak ada amaliyah yang yakin pasti diterima oleh Gusti Allah kecuali 2, siji sholawat, keloro taubat. Orang yang taubat pasti diterima oleh Gusti Allah. Karena sudah jelas, ada ibu kaman la dan balah wong kang taubat iku tidak seperti orang yang tidak ada asal 3 syarat tersebut terpenuhi. Walaupun balik maning ning dosa pun maning angger dipakai. Kenapa? Karena dia sudah bersungguh-sungguh. Kecuali ningati usah main-main ya. Kita sekian tobat dikit masalahnya duitnya sekali 200. Kalau lamun sugi kayak si balik maning gitu. Lumayan wingi gacor aja ori 2 juta sih. Itu berarti namanya belum azmu alal adamil out. Masih sancang-ancang dikit kan. Iya kan? Jangan sampai begitu. Kadang duit itu sudah menipis. Lamun kita minum maning ya sekali minum 500.000 sedikit lagi tipis sangko maning bela bakal lagi sugi maning atau nongkrong. Itu sudah ada ancang, itu yang bahaya. Bersungguh-sungguh tuh ya wis temenan Gusti kita beli pen. Senang ataupun susah
puyeng atau balik kita harus pengen mandek. Tapi kalau ternyata balik lagi, maka tobat yang pertama sah, hanya tinggal kita kembali lagi kepada jalannya Gusti dengan cara bersungguh-sungguh. Karena Gusti Allah tuh seneng karo wong kang akeh tobat. Jangan merasa bahwasanya jangan merasa putus asa dengan kembalinya. Karena wong kang kita lu deh ya istighfar wis, nyesel wis, tobat wis, tapi kok balik maning dosa maning. Kadang dosa banyak berikut. Ya, yang penting kita bersungguh-sungguh ketika taubat dengan kesadaran yang maksimal dan ikhtiar yang maksimal. Kalau ternyata masih balik lagi, maka yang penting bersegeralah kita kembali ke jalan Gusti Allah. Kadaran enake wong taubat iku langsung diterima karo Gusti Allah. Iku. Apa lanjutnya? Wasyartu sihati taubat nih langsung dibaca. Wasyartu sihati taubat dan syarat sahih taubat. 1. Sidqun nadami, bersungguh-sungguh dalam penyesalan. Dodo lagi main-main Gusti, nyesel ning lambe sih. Ning ate ya Allah, coba bae dipai menang sih kayak lanjut ini. Cuma karena beli menang-menang jadi nyesel belah. Sidqut nadami, bersungguh-sungguh atas penyesalan karena dosa. Ala dzunubi, atas melakukan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ma'asihhatil azmi, dengan kebenaran dan kesungguh-sungguh dan kesahan dan kebenar-benaran al azmi, tekad ala tarkil audi, atas meninggalkan untuk kembali. Serius kita beli bakal balik maning aja sampai ketipu. Kenapa? Angker hari mengkonon kuis di setting, di mungkin bati gede. Jangan sampai terdi. Ya contoh kan, ya semua kan pasti ada kerugiannya hari mengkonon, tidak ada dosa yang maksudnya tidak ada larangan dari Gusti Allah kecuali ada dosa. Ada kecuali ada efek. Minum misal contoh biar kamu angker kau ya gawe angker mumet terus pun mumet ya tambah mumet ya. Tambah utang ya tambah utang, apalagi disadar tuh sampai urusan sama orang masalah tambah gede. Ala tarkil audi, atas meninggalkan untuk kembali. Maksudnya aja sampai balik maning. Benar-benar sungguh-sungguh niat dan bertekad untuk tidak kembali ilaiha kepada dunub, kepada maksiat. Muddatal umri, bukan hanya setahun aja kita beli insya Allah kita beli main-maning ya tahun Arab sih kayak balik maning. Bukan selama seumur hidup. Muddatal umri, selama umur atau seumur. Wa man taba ala syai'in. Nah, ini yang ketiga. Apa? Yaitu ikhlas daripada maksiat, meninggalkan apa yang sedang dilakukan. Wa man taba, dan barang siapa orang yang taubat an syai'in, daripada sesuatu, minadzunubi, dari beberapa dosa-dosa, wa huwa musirun alaiha, dan dia terus-terus ngelakoni, maksudnya dalam keadaan ngelakoni terus alaihi, terus dia melakukannya, au azimun, atau dia masih punya kepengenan, apalagi tekad, kita mandek sekian gara-gara rugi bayang kok duit gede masang maning yang gede bisa, au azimun alal, atau sudah punya ancang-ancang untuk kembali, fala taubatalahu, maka tidak ada taubat bagi. Kenapa? Karena syaratnya taubatku, maka tidak ada taubat bagi. Waliyakun al murid. Nah, waliyakun, dan adanya al murid, orang yang berkepengenan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ala dawami, atas selalu, fi ghayatin, di dalam puncak, minal i'tirafi, daripada pengakuan, bitaksiri, dalam kesalahan. Maksudnya ngerasa salah, ngerasa apa sih namanya, belum bisa menghormati, belum bisa ditaksiri dengan minal i'tirafi, daripada pengakuan, bitaksiri, dengan kelalaian, anil qiyami, kelalaian, kekurangan dan kesalahan, anil qiyami, dari
mendirikan bima yajibu alaihi, dengan apa-apa yang Allah wajib, bima yajibu alaihi, dengan apa-apa yang wajib alaihi bagi murid, min haqqi rabbihi, daripada hak-haknya Allah Subhanahu. Maksudnya apa? Adanya seorang yang ingin di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang ternyata Allah jaga dirinya dari dosa, ataupun Allah beri dia jalan untuk taubat hingga tidak kembali lagi kepada dosa. Adanya tetap dia walaupun tidak berdosa, tidak melakukan kesalahan, atau dia telah taubat yang benar-benar, itu selalu dalam keadaan merasa bersalah, merasa kurang, merasa tidak bisa menunaikan atas apa yang diwajibkan daripada haknya Allah Subhanahu. Kita lu alhamdulillah sing awit cilik beli pernah, misal orang alhamdulillah beli pernah anak kodok sholat, beli pernah anak kodok puasa. Jangan sampai di dalam hatinya merasa kalau dia sudah menunaikan kewajibannya Gusti Allah dengan sebenar. Tetap walaupun dijaga oleh Gusti Allah, selalu merasa kalau dirinya itu belum bisa menunaikan haknya Allah dengan sebaik. Bukan anak sholat kang kelalen wudhu, anak sholat kang kelalen maca Fatihah, anak sholat kang batal tapi beli sadar, nggak tahu. Maka selalulah dalam keadaan pengawasan kalau kita kurang di dalam menunaikan apa yang diwajibkan oleh Gusti Allah. Alhamdulillah kang biane beli sholat wis tobat balik sholat kabeh wis dikodok. Jangan sampai merasa kalau dia itu udah menunaikan sebaik. Selalu merasa kurang, selalu merasa salah, selalu merasa kalau dia lalai, tidak menunaikan sebaik-baiknya dari haknya Allah Subhanahu wa taala. Wa mata hazina ala taksirihi. Alasannya apa? Ini secara tidak langsung alasannya. Kenapa kok selalu merasa salah? Jangan sampai merasa kalau dia tuh wah alhamdulillah kita lebih berat. Kodok sholat. Alhamdulillah kita puasa lebih pernah anak hamba. Hari beli alhamdulillah, ada sih masih yang gerba yang laku kita tobat sama sekali. Tidak pernah kembali lagi kepada dosa. Sholatnya wis rajin gini wis rajin. Merasa kalau dirinya benar. Wa mata hazina, itu yang tidak boleh. Wa mata hazina, dan kapan waktu hazina dia sedih. Hazina sedih siapa murid ala taksirihi, atas kesalahannya, atas kekurangannya, atas lalainya, wangkasaro, dan hancur lebur kolbu hatinya, min ajlihi, dikarenakan tidak mampunya dia menunaikan haknya Allah dengan sebaik-baiknya, falyalam, maka ketahuilah, annallaha indahu, sesungguhnya Gusti Allah itu di sisi. Ketika dia menunaikan kewajiban Gusti Allah, tobat sudah benar tobat, dan sudah menjaga dirinya dari maksiat, tapi dia selalu merasa salah, merasa ya Allah kita lu angger biene pernah dosa. Walaupun saya menunaikan sholat angger ning ati kita lu masih anak sombongi, maka sholat saya masih belum benar. Kenapa? Enggak tahu sholat mana yang ada, sholat yang tidak diterima, ada sholat yang tidak sah di situ. Selalu ngerasa salah, ngerasa orang benar. Maka apa? Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu di sisinya. Kenapa? Karena hatinya selalu merasa hancur, merasa hina, merasa salah. Aja karena sholatnya terjaga, akhirnya dia merasa kayak sholat kita kan masih anak sombonge, masih anak riae, masih anak salah, walaupun dia sudah istiqomah. Apalagi kayak kula jenengan enggak kang masnya mas kayak kula lah masih akan berdosa itu ngaku sombong aja jelas-jelas itu kesempatan. Jadi jangan sampai ketika kita sudah benar itu rasa hilang. Jadi yang benar itu apa? Wong kang mawe blesak, kang mawe bobrok, tobat, merasa bobroknya, karena wong bobrok biasanya ngerasa nih dheweke bobrok. Ari wong bener biasanya beli ngerasa kalau dia itu salah. Jadi ada baiknya ketika orang salah dulu baru bener itu apa? Dia merasa kalau dirinya itu salah dan kurang. Lah perasaan salah dan kurang itu ketika sudah benar jangan dihapus, jangan dihilangkan. Terus rasa tersebut ada untuk mengiringi kebenaran kita
agar selalu merasa kurang dekatnya kita kepada Gusti Allah. Aja sampai dibuang, karena ketika dibuang rasa salah dan rasa blesake, yang akan timbul dan nongol adalah rasa sombong dan bangga. Karena angel hatiku tugasnya untuk merasa. Kalau tidak sedih ya senang. Biasa-biasa aja angel. Bisa beli uang biasa-biasa angel. Mulai beli seneng ya sedih. Kali beli lagi beli bangga ya ngerendah. Biasa-biasa baik jarang ngono. Untuk menstabilkan di posisi tengah itu susah. Yang ada biasanya kalau tidak di atas ya di bawah. Untuk bisa memporoskan di poros tengah adalah melatih. Walaupun kita sudah benar, walaupun kita sudah baik, tetap taruh hatinya di bawah. Tetap selalu merendah. Maka ketika hati itu hancur, maka ana indal munkasirati qulubuhum min ajli, saya itu di sisi orang-orang yang hancur hatinya min ajli karena Gusti Allah. Ya Allah, alhamdulillah wis bisa sholat, alhamdulillah wis bisa sodako, senajan durung bisa ikhlas, senajan durung bisa akeh, senajan pokoknya teruslah selalu kita berikan hati kita alasan-alasan bahwasanya kita masih kurang di dalam ibadah kepada Gusti Allah. Karena kalau tidak dikasih alasan-alasan seperti itu, hatiku kowe anak ngerasa bangga. Pogane cara untuk mendidik hatinya adalah apa? Semua itu adalah pemberian Gusti Allah. Gusti Allah kang maringi taubat. Pendogan bakal durwis kakek alasan banyak yang kita kasih ke hati kita, angger masih ngerasa bangga baik, maka pokoknya adalah apa? Yang memberi nikmat kita untuk beribadah, yang memberi nikmat kita untuk taubat, yang memberi hidayah kita untuk menjaga kewajiban ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka lamun Gusti Allah kerasa maksiat, maka kita nggak bisa untuk menolak diri kita daripada jadi kembali syukur dudu som. Orang mentok, wis angger baik. Ya Allah, yes, sholatnya wis bener kene, puasanya wis bener. Iku wis derajate kamu wis hebat. Sholatnya udah bener, puasanya udah bener, ngajinya udah bener, sedekah wis bener kabeh. Pokoknya kita merasa alasan yang terakhir adalah kita merasa kalau semua itu adalah pemberian Gusti Allah dan la haula wala quwwata illa billah. Orang kuat ngelakoni kebagusan dan itu kecuali dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Supaya kita selalu diawasi, ada dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ana indal munkasirati qulubihim min ajli, saya di sisi orang-orang yang hancur hatinya karena Gusti Allah. Maka dari itu selalulah merasa bersalah. Walaupun belum bisa ngelakoni kebagusan kang akeh, tetap selalulah merasa bersalah. Aja sampai benar, tapi kita tidak pernah merasa diri kita salah. Intinya mengono. Walal muridi, dan bagi orang yang kepengenan, sampolas ini. Tanggung. Walal muridi dan walal muridi lan ing atase wong kang pengen jalani Gusti Allah, menuju Gusti Allah. Ayah tadi saya pribadi. Lanjut lah. Terus dibaca sedikit lah. Ayah tariza, untuk menjaga min asghari, daripada paling kecilnya dosa, dzunub min asghari dzunubi, daripada paling kecil-kecilnya dosa. Fadlan, lebih-lebih an akbariha, daripada dosa-dosa yang benar. Maka orang yang ingin di jalannya Gusti Allah, taubat sudah, ini sudah, dan baginya untuk menjaga jangan sampai melakukan maksiat. Yang kecil aja dijaga, apalagi yang besar. Fadlan an akbariha, lebih-lebih daripada dosa-dosa yang asyadda min ihtirozi. Jaganya, menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga perutnya, menjaga matanya daripada maksiat, lebih-lebih daripada min ihtirozi, dari menjaganya murid. Min tanawulil summi, daripada memakan as-summi, racun, al-qatili, yang membunuh. Kira-kira Kang, kita penakon, ana panganan, ana kopi, ana racune. Ente weru ning kono ana racune, diminum tapi. Weru ning kuwen iku dosa. Tapi enak kan, dilakoni begitu. Angker arane manusia.
Ketika ngelakuin dosa lu kakean niku jenengan kabeh kadang-kadang wis weruh ning niku dosa. Dan itu membahayakan. Tapi kenapa kok masih dilakukan? Masih di Tapi kalau racun, weruh ning kunana racun, dibakal dipangan. Illa wong kenapa? Ya wis mikir, main kunana racunnya pengen apa? Maka yang aneh kan seperti itu. Udah tahu kalau itu berbahaya, pasti kita tidak akan memakan. Tapi kenapa dosa? Sudah tahu itu dosa dan sudah tahu itu berbahaya, kita masih melakukan. Maka alangkah baiknya jagalah diri kalian daripada diri kita daripada dosa yang kecil, apalagi lebih-lebih daripada menjaganya diri kita. Wah, racun baik dimakan mangan. Harusnya ketika dosa lebih kita menjaga. Kenapa? Alasannya wa yakunu khaufuhu, dan adanya takutnya murid. Lawirtakaba syai'an, kalau melakukan syai'an sesuatu minha daripada dosa-dosa dzunub, a'zama, lebih agung takutnya dia min khaufihi, dari takutnya murid, lau akalasun, kalau makan racun. Kalau makan racun ujung-ujungnya mancing rumah beli ketulung ya mati. Iya kan, jelas kan? Iya tak? Alasannya kenapa? Wadalika, dan itu kenapa harusnya dia takut, harusnya dia menjaga dari dosa lebih daripada menjaga dari racun. Alasannya apa? Li'annal ma'asiyah, karena sesungguhnya maksiat ta'malu fil qulubi, itu bekerja di dalam hati, amala summi, pekerjaannya racun di dalam badan. Racun di badan akan menjadikan penyakit, menggerogoti tubuh hingga sakit popokane sampai mati. Wal qalbu, dan hati, sesudah hatinya manusia, a'azzu, itu lebih hebat, lebih mulia, lebih istimewa, lebih berharga, alal mukmini, bagi seorang mukmin, min jasadihi, daripada badannya. Kenapa? Idza sholahat sholahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu. Maka yang paling hebat, paling berharga di tubuh kita adalah tangan. Kasar ngomong, tangan kanan langka masih ana tangan, mata langka masih ana kuping, cangkem langka masih ana, tapi hati bakal wis langka. Semua itu tidak akan berguna. Tangan belum bisa nolong, mata belum bisa nolong, karena hati wis rusak, wis mati. Nasallallahu alaihi. Wal qalbu a'azzu 'alal mu'min, dan hati itu lebih mulia, lebih berharga bagi seorang mukmin min jasadi, min jismihi, daripada badan. Bahkan ra'sul mali, itu adalah modal utama al muridi, bagi orang yang ingin jalan di jalan Allah. Hifdzu alal muridi, hifdzuhu, untuk hifdzu qalbihi, menjaga hatinya, wa imaratuhu, dan memupuk hatinya. Wal jismu gharadun. Ini alasan keduanya. Wal jismu, dan badan, gharadun lil afati, itu menjadi tujuan lil afati, untuk kerusakan. Badan lu ana wayahe, ya punten kasar ngomong lah, lagi masih cilik, masih enom, tiba pirang kali gak masih kuat tangi maning. Begitu wis rada umur 30, tiba sekali ka wis istirahat 2 minggu 3 minggu. Ana lempo, ana apa? Jadi tujuan untuk kerusakan, tapi hati dari kecil sampai besar, hati terus bekerja. Sampai wis awake bekerja, ke hati masih bekerja. Masih eling ning Gusti. Tapi ketika hati wis brobrok, dia eling ning Gusti Allah, sampai awake bisa gerak ya mengkonon, beli bisa gerak ya mengkonon. Maka hati selalu bekerja. Wal jismu gharadunil afati wa amma qaribin, dan dari waktu yang dekat, yutlafu akan rusak bil mauti, dengan kematian. Ujung-ujungnya mati. Walaisa fi dhahabihi illa mufaraqatud dunya an-nakida. Dan tidak ada di dalam perginya jasad, perginya jisim, illa mufaraqatud dunya, kecuali meninggalkan dunia. Hancurnya badan itu kan cuma meninggalkan dunia. An-nakidati, yang sempit, an-naqisati, yang ruwet. Wa ammal qalbu, dan adapun hati, intalifa
faqad talifatil akhirah. Badan namun hancur, mati apa? Ya perbedaannya cuma apa? Hancur di dunia. Urusannya selesai dan nanti di akhirat beda. Tapi kalau udah hati yang rusak, hati yang hancur, hati yang mati sebelum matinya badan, faqad talifatil akhirah, maka sesungguhnya akhirat itu yang akan binasa. Maka di akhiratnya dia tidak akan dapat tempat. Wis maka wis ati hancur ditutup oleh Gusti Allah, nasallallahu alaihi wasallam. Maka nanti di akhiratnya mulai dari mati di dunia, mulai dari hancur sampai terakhir ya siap-siap. Faqad talifatil akhirah, maka sesungguhnya telah hancur dan musnah akhirat. Fa innahu la yanju, maka sesungguhnya tidak akan selamat min sakhatillah, daripada murkanya Gusti Allah. Wala yafuzu, dan tidak akan mendapatkan biridwanihi, dengan ridhonya Gusti. Baka wis ati rusak, maka tidak akan dapat ridhonya Gusti. Kalau hatinya rusak, maka tidak akan selamat daripada marahnya Gusti. Kenapa? Karena itu fa innahum, maka sesungguhnya la yanju, tidak selamat dari murkanya Gusti Allah, wa yafuzu, dan tidak mendapatkan dengan ridhonya Gusti Allah, wa tawabihi, dan pahalanya Gusti Allah, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang kepada Gusti Allah membawa hati yang salim, yang selamat, tidak rusak, tidak hancur. Wong kang tekaning Gusti Allah dengan hati yang tidak rusak dan tidak hancur, maka disitulah Gusti Allah akan menerima kita dan menerima amal kita. Pondasinya adalah di hati kita, tauhid kita kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu pondasi. Hati yang diliputi oleh oleh tauhid, hati yang diliputi oleh tauhid, maka akan dijaga ketika kelak nanti di akhirat daripada hancurnya hati. Maka ikulah ibarat iku caranya. Kalau hati sudah yang hancur, maka nasallallahu alaihi wasallam ora ning dunia, di dunia sih biasa, tapi koning akhirate ora selamat, nasallallahu alaihi wasallam. Maka hati modal untuk nanti di akhirat. Adapun badan yang mengontong teraga. Dari bakal wis rusak hati. Jadi patokannya mengenai in sholahat sholahal jasadu kullu wa in fasadat fasadal jasadu. Hatinya benar, maka semua anggota tubuh pun akan melakukan sesuatu. Ketika hatinya rusak, maka semua tubuh pun akan rusak. Karena semua mir'atul qalbi. Mata mir'atul qalbi, lisan mir'atul qalbi. Hatinya blesak yang mutu-mutunya kalimat blesak. Ya, kalimat blesak itu bukan hanya kata-kata kotor. Kata kotor itu hanya kiasan. Tapi yang lebih blesak adalah apa? Ya, nipu wong. Bikin orang yang ya kasar ngomong wong kang lagi akur dari tukaran niku kan yang arannya blesak dudu hanya kata-kata kasar. Ari kata-kata kasar kelihatannya kasar, belum tentu dalamnya kasar. Bukan berarti kita membenarkan, tapi yang lebih parah adalah kata-kata yang lebih bahaya, ya kata-kata yang dimana tadinya akur tapi jadi senajan kata-kata halus. Kang perlu beli kang pani itu lagi karo kita ngomong emang ngomongnya si halus, bahasanya sopan, nganggo bahasa kromo. Itu mir'atul qalbi. Lisan itu apa namanya, pantulan daripada hati. Kenapa? Karena hati wis rusak, kang metu sing cangkem ya perkara rusak. Walaupun dibungkus kelihatannya waduh sopan, nganggo bahasa kromo halus, tapi begitu didengar oleh pendengarnya, ternyata sekiki marah. Kampanye lagi apa ngomong kono apa? Akhirnya minimalnya mengkono. Daripada mengono mending ada kampanye. Kampanye nih ngomong kita jelas. Kan gulet-gulet ngarep lah. Tidak nabi. Ataupun ghibah. Ya yang lain aja intinya mengkono. Itulah yang lebih berbahaya. Kenapa? Karena semua anggota tubuh kita, tangannya di depannya bantu, tapi ninggure, Kang, kayak gawane lagi akeh, tak bantu ya Kang ya, gawe sebelanja, ya nah tuh begitu nyenang kana, peleloro juga, itu yang lebih berbahaya. Kenapa? Semua tindak tanduk kita adalah mir'atul qalbi, pantulan daripada hati. Ketika hatinya bagus,
maka semuanya tindak tanduknya akan bagus. Ketika hatinya jelek, Rasulullah SAW, maka tindak tanduknya pun akan jelek. Maka yang penting, yang utama adalah menjaga hati kita. Ya kayak mungkin cari beliau kan menjaga daripada maksiat. Karena apa? Karena maksiat itulah yang akan mengkontaminasi hati. Hati itu tadinya bersih, tapi dengan perlakuan maksiat itu hati akan terkontaminasi. Awalnya ke warawani ngadu domba, contoh kasar. Dimulainya dari satu titik kecil, yaitu berbohong. Ketika udah menganggap enteng, bohong belum pada percaya kita ngomong awalnya. Maka timbullah perkara-perkara yang mulai ku dari maksiat. Awalnya sih beli gelem, ya kasar ngomong. Awalnya sih tidak mau minum minuman, kasar misalnya, nggak mau minum minuman keras. Tapi dengan melakukan yang lain, akhirnya timbul maksiat lain, ya akhirnya hatinya rusak. Nasallallahu alaihi. Maka untuk menjaga hati kita adalah menjaga diri kita daripada maksiat, karena maksiat itulah yang akan merusak hati, sadar ataupun tidak sadar. Maka itulah yang perlu kita jaga adalah hati. Cuma cara menjaga hati sama dengan menjaga anggota tubuh. Maka itulah pantulan. Hati anggota tubuh adalah pantulannya hati. Untuk menjaga hati adalah dengan cara menjaga pantulannya. Kalau pantulannya kita jaga, tangan nih mau pengen jukut, eman temannya, wis lagi nyolong uang masa sekalian nyolong, ya kan? Wis jangan. Kita jaga anggota tubuh. Maka dengan cara seperti itu hati kita pun akan makin bersih. Daripada kita ngomongnya Kang Fani Kang Blesak, misalnya iya Kang Fani wingi ngomong apa ya? Oh iya Kang, disaring omongannya, diambil yang bagus-bagus hingga tidak menjadikan Kenapa? Karena perlu nyampe akan Kang. Senajan bener aslinya mengkon, walaupun itu sesuatu yang benar. Karena yang namanya adu domba, yang namanya gibah itu ngomongin yang bener, duduk Kang bener. Yarane gibah apa? Menyebutkan, menceritakan orang yang lain yang tidak disukai. Kita ngomongin Kang Fani laka, Kang Didi seneng, senajan pun kumuji. Kang Fani misalnya beli seneng lamun diomong sugi, misal Kang Fani dia ngomong sugi, ku beli seneng. Kita ngomongin di belakangnya, Kang Fani masya Allah sugi, bener, dan itu pujian. Tapi beli seneng bisa jadi gibah. Makanya kan itu kadang-kadang kita sepelenya mengkonon kayak tadi, menggunakan waktu, daripada waktu senggang itu dibuang sia-sia, mending kita ngobrol kan manfaat. Oh ini ngaji fikih kukriben hukum yang karena dibahas, akhirnya jadi pahala. Ya sedikit-sedikit ngobrol di bisnis ya wajar, karena itu harus. Karena bisnis itu kan pondasi perut kita ya. Ya pondasi perut kan dari bisnis ya. Nah, ketahanan pangan. Karena lamun perutnya tidak diisi, kok tangannya kebeter. Sikilnya kebeter kan repot. Sholatnya gak di khusyuk kan. Itu yang bahaya. Ketahanan pangan itu, ya itu lebih baik kita menjaga. Ya, khususnya kayak sekarang zaman akhir mungkin kita repot menjaga cangkem, menjaga tangan. Sayang. Minimalnya walaupun ya kalau misalnya beli oli bati bae sih masih wajar. Minimalnya itu ketika kita ngobrolin, khususnya ngobrolin, kita sudah rugi. Ruginya dengan apa? Dengan minimal gibah. Minimalnya lu gibah. Dan itu sangat disayangkan. Ibadah kita kang wis dilakoni angel-angel, wis dosa masih akeh, dioper pahalanya untuk yang kita gibah. Sayang. Makanya sih dia mengkonon jaga diri kita dari maksiat, karena dari maksiat akan merusak hati kita. Lebih daripada kita menjaga diri kita dari racun, yaitu untuk menyadarkan diri loh, kita racun beli gemangan, masa maksiat gelem itu arane wong cerdas, tapi biar gampang untuk menyadarkan diri kita bahwasanya ternyata kita menjaga diri kita dari maksiat. Biar jaga gimana ya, wong kang kita yang membahayakan kita aja kita nggak mau, apalagi ini yang lebih bahaya, melakukan dosa, itu akan merusak hati kita. Bakal rusak hati, rusak perilaku, rusak perilaku, rusak urip ning dunia lan urip ning nasallallahu alaihi.
Semoga bae mugi ana manfaat kanggo kula lan jenengan kabeh. Semoga kita bisa dijaga, hati kita bisa dijaga, perilaku kita bisa dijaga, kehidupan sehari-hari kita bisa dijaga dari dosa yang kecil, juga apalagi dari dosa-dosa yang benar. Juga kita selalu diberikan kewaspadaan daripada peringatan-peringatan Allah. Apapun yang diingatkan oleh Gusti Allah, kita diberikan kesadaran. Karena kesadaran itu juga nikmat dari Gusti Allah. Banyak orang yang tidak sadar. Peringatan dari Gusti Allah banyak, tapi dia nggak sadar kalau lagi diingetin sama Gusti. Terus moga-moga kula jenengan kabeh dipahi sadar dari peringatan Gusti Allah hingga kita bisa melangkah dengan satu langkah, dua langkah lebih dekat kepada Gusti Allah hingga akhirnya hidup bahagia dunia dan hidup bahagia di akhirat. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faghihna wa faghih lana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil qudri unsa wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum lima yartadi qawlan wa fi'lan karrama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nahwa bil khairi wa nakfa kulla syarr rabbana aslih lana kulla syu'un wa aqir rabbir ridha minka duyun wa gdiyanna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulan munun wa afir wa surata akraman satar wa salatullahi tawshal mustafa man ilal haqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi dinasi shifa wa alal ali kiram wa syarafa wa ala sahbil masahibi al waral Allahumma hdina bi hudak waj'alna mimman yusari'u fi ridha wa la tuwallina waliyan siwa wa la taj'alna min khawla fa amraka wasaq hasbunallahu wa ni'mal wakeel wa asrabi lana wa li walidina warhamhum rabbana shighara rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alhamdulillahi rabbil alamin hadirin nabi sallallahu al-fatihah. Jam 12.